Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yandi Afika, NIM 10118213 dari kelas praktikum formulasi dan teknologi sediaan steril F. Di sini saya akan memaparkan mengenai cara pembuatan salep mata steril chloramphenicol 1%. Salep mata adalah sediaan semisolida steril yang mempunyai penampilan homogen dan ditujukan untuk pengobatan konjungtiva. Salep mata digunakan untuk tujuan terapeutik dan diagnostik, dapat mengandung satu atau lebih zat aktif yang terlarut atau terdisperse dalam basi yang sesuai. Salep mata harus steril dan praktis bebas dari kontaminasi partikel dan harus diperhatikan untuk memelihara stabilitas sediaan selama masa penyimpanannya dan sterilitas selama pemakaian. Penyiapan dari salep mata harus berlangsung untuk menjamin kemurnian secara mikrobiologis yang dibutuhkan di bawah persyaratan aseptis. Sediaan salep mata yang ideal adalah tidak mengandung bagian-bagian kasar, dasar salep tidak boleh merangsang mata, memberi kemungkinan obat tersebar dengan perantaraan air mata, obat tetap berkhasiat selama penyimpanan, dan disimpan dalam tub steril. Dalam pembuatan salep mata, basi salep mata juga perlu diperhatikan. Di antaranya adalah 1. Tidak boleh mengiritasi mata, tidak bersifat hidrofilik sehingga tidak mudah tercuci oleh air mata, memungkinkan difusi obat dalam cairan mata, titik lebur mendekati suhu tubuh, tetap mempertahankan aktivitas obat dalam jangka waktu tertentu pada kondisi penyimpanan yang tepat, dan tidak menimbulkan alergi. Macam-macam basis salep ada 4. Yang pertama adalah dasar salep berminyak. Contohnya adalah vaselin dan parafin. Kemudian yang kedua adalah dasar salep absorpsi. Contohnya adalah adepslanai. Kemudian yang ketiga adalah dasar salep tercuci yang terbagi menjadi 2, yaitu dasar salep emulsi tipe air dalam minyak yang contohnya adalah cold cream, dan yang kedua ada emulsi tipe minyak dalam air, contohnya adalah vanishing cream. Kemudian yang keempat adalah dasar salep larut air, contohnya adalah polyethylene glycol. Tujuan praktikum pembuatan salep mata steril chloramphenicol 1% ini adalah 1. Memahami cara memformulasi sediaan salep mata. 2. Mengetahui faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan basis dan zat aktif sediaan salep mata. Berikut adalah formulasi yang digunakan pada pembuatan salep mata steril chloramphenicol, yakni chloramphenicol 1%, parafin liquid 10%, vaselin flabum 10%, alpha tocopherol 0,5%, dan lanolin anhidrat F 5 gram. Perlu diperhatikan bahwa pada pembuatan salep mata steril,
volume yang dibuat dilebihkan sebanyak 10% dengan tujuan untuk mengantisipasi kehilangan bobot saat pembuatan dan pengemasan. Jadi jumlah totalnya adalah 10 gram plus 10%. Berikut merupakan alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan salep mata. Ada cawan porselin, mortar dan stemper, sudip, spatula, kaca arloji, oven, tub salep, kertas perkamen, kasa steril, dan spuit ukuran 10 mili. Berikut merupakan penimbangan bahan untuk pembuatan salep mata chloramphenicol 1%. Chloramphenicol yang ditimbang adalah 0,11 gram dengan perhitungan sebagai berikut. 1% yang berasal dari formulasi dan 10 gram adalah sediaan yang akan dibuat. Kemudian 10% adalah dilebihkan 10% agar untuk mengantisipasi kehilangan bobot. Kemudian didapatkan hasil 0,11 gram. Kemudian parafin liquid sebesar 1,1 gram dengan cara yang sama seperti chloramphenicol, yakni tetap ditambahkan 10% untuk mengantisipasi kehilangan bobot. Selanjutnya vaselin flavum sebesar 1,1 gram, alfa tocopherol sebesar 0,05 gram, dan lanolin anhidrat sebesar 8,3985 gram. Untuk lanolin anhidrat, perhitungannya sebagai berikut. 10 gram yang merupakan sediaan yang akan dibuat, kemudian dikurangi jumlah semua penimbangan bahan, yakni 0,11 gram adalah jumlah dari chloramphenicol, 1,1 jumlah dari parafin liquid, 1,1 gram vaselin flavum, dan 0,05 dari alfa tocopherol. Kemudian dihasilkan 2,365, sehingga 10 gram dikurangi 2,365 gram, hasilnya adalah 7,635 gram. Kemudian dilebihkan 10%, sehingga 10/100 dikali 7,635 gram, sehingga didapatkan hasil 8,39585 gram. Jadi yang ditimbang lanolin anhidrat adalah 8,3985 gram. Kemudian berikut adalah cara kerjanya. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian melakukan sterilisasi alat dan bahan yang dibutuhkan. Dalam mensterilisasi alat dan bahan yang dibutuhkan perlu diperhatikan juga metode-metodenya, karena setiap alat dan bahan menggunakan sterilisasi yang berbeda-beda tergantung bahan penyusunnya. Kemudian selanjutnya adalah menimbang parafin liquid, vaselin flavum, lanolin anhidrat sesuai dengan hasil perhitungan, kemudian diletakkan pada cawan porselen yang telah dilapisi kasa steril. Kasa steril berfungsi sebagai penyaring atau filter basis salep agar diperoleh basis salep yang halus dan bebas dari partikel-partikel pengotor, sehingga pada pemakaiannya tidak akan menimbulkan iritasi pada jaringan mata. Kemudian mensterilkan dengan oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian ditunggu hingga dingin. Selanjutnya, alfa tocopherol dan chloramphenicol disterilkan dengan UV di dalam LAF, yang kemudian nantinya dimasukkan dalam mortar dan dicampur dengan bahan lainnya hingga homogen.
Selanjutnya, menserkai base salep yang telah disterilkan ke dalam mortar yang berisi chloramphenicol dan alfa-tokoferol. Perlu diperhatikan bahwa pembuatan harus dilakukan di dalam LAF agar tetap aseptis. Kemudian dimasukkan campuran salep yang telah homogen ke dalam squid ukuran 10 ml dan dimasukkan campuran salep ke dalam tub salep yang telah disterilkan dengan menggunakan squid 10 ml. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pembuatan salep mata steril diantaranya adalah sifat bahan, sterilitas alat, sterilitas tub, sterilitas kaca steril, sterilitas LAF dan ruang LAF, dan homogenasi campuran. Pada evaluasi mutu fisik, sediaan salep steril chloramphenicol didapatkan bentuk semi-solid berwarna kuning dan berbau khas base salep dan homogen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.